Oke, dari tahun 2012 sekarang ini kita punya toko Range Market itu ada 10. Nah, kemudian kita baru buka Range Market di tahun ini satu di Balikpapan. Kemudian Farmer baru buka bulan kemarin. Sampai dengan akhir bulan ini kita akan buka satu lagi Farmers. Jadi total toko kita antara Range Market sama Farmer total akan jadi total 17. Dari tahun kemarin hanya tokonya 14. Rencana kita akan buka untuk tahun depan, kita rencana minimal buka 5. Kita memang fokus tetap di segmen yang memang agak menengah ke atas. Jadi kita memang tidak buka sangat cepat tapi secara bertahap karena kita memang masih dari kecil gitu kan. Nah, kemudian kalau kita bicara anggaran bahwa kita barusan go public, kita dapat duit kurang lebih 150M. Dari 150M ini yang kita mau lakukan untuk jadi sebagai modal untuk buka. Memang akan lebih, tapi kan kita tetap akan cari lokasi kalau bisa lebih dari 5, tapi kita janjinya adalah ke pabrik adalah 5. Nah, kemudian kalau kita bicara performance, sementara ini kita memang sudah on track, budget, jadi kita akan capai kurang lebih hasil 1 triliun. Ya, jadi semuanya on track. Jadi kalau Indonesia punya retail tumbuhnya sangat pesat. Menurut saya akan tetap berkembang. Jadi marketnya masih sangat besar. Kalau kita bicara rasio jumlah penduduk dibandingkan jumlah toko retailer itu masih sangat sedikit. Jadi apalagi dengan apalagi dengan cara misalnya katakan UMR meningkat, daya beli meningkat, otomatis daya beli meningkat itu akan memberikan potensial market juga kepada para retailer. Maka retailer itu tetap akan berkembang dan menurut saya makin bagus. Apalagi dengan ada kemacetan juga. Dengan kemacetan itu juga menyebabkan tidak terlalu banyak mobilitas daripada masyarakat sehingga dibutuhkan sarana fasilitas di komunitinya yang dekat dengan perumahan daripada masyarakat semuanya. Oleh karena itu kalau kita bicara ngomong hypermarket, supermarket ataupun minimarket tetap akan tumbuh dengan baik. Pertumbuhan tetap akan berkisar di atas 10%. Jadi kita akan bertumbuh di atas dari inflasi. Artinya pertumbuhan ekonomi. Ekonomi hanya tumbuh 6,5, tapi retail akan tumbuh di atas 10%. Hubungan dengan retail, maka tadi saya katakan ada 2 dikotomi. Satu adalah pasti beban biaya retailer akan meningkat dikarenakan peningkatan 40% itu sangat tinggi ya, karena retailer itu tidak mungkin toko itu tumbuh 40%. Kita hanya tumbuh paling hanya 8% sampai 10%. Maka ada ekstra tumbuh 30% biaya. Nah, kemudian tetapi di samping satu pihak juga ada di mana purchasing power. Nah, semoga mereka bisa menyumbangkan sebagian daripada kenaikan upah itu untuk belanja di retailer sehingga pertumbuhannya bisa lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga apa yang terjadi adalah semua jadi mutual benefit yang timbul yang kita harapkan. Semoga itu terjadi. Kalau nggak yang terjadi adalah retailer pasti keuntungannya akan berkurang. Retailer yang paling berkembang tetap akan modern retailer seperti hypermarket, supermarket, minimarket tetap akan berkembang dengan terus-menerus dengan baik karena memang kebutuhannya meningkat, kemudian perilaku konsumen juga berubah, jadi akan tetap meningkat. Di samping itu yang lain adalah yang tadi saya katakan adalah lifestyle, retailer lifestyle. Jadi pakaian yang punya lifestyle, punya merek itu juga akan berkembang karena masyarakat yang punya uang itu akan membeli barang-barang yang lebih bermerek dibandingkan tidak bermerek. Yang lain lagi adalah retailer itu adalah resto atau makanan. Makanan-makanan itu sekarang juga sudah mulai berubah. Jadi sekarang ada makanan-makanan yang baru, di mana makanan-makanan yang lama yang tidak lifestyle lagi mulai ditinggalkan. Nah sekarang lagi ada misalnya kayak bubble tea. Baru-baru ini bubble tea berkembang, tapi harus hati-hati. Itu pun akan cepat juga akan menurun. Kemudian juga ada sekarang ramen. Nah ramen sekarang rame. Nah itu sekarang trennya mulai ke sana. Jadi maka inovasi-inovasi para retailer ini juga harus kreatif karena pasarnya besar. Jadi bagaimana kita merebut konsumen. Saya Sugianto Wibawa mengucapkan selamat Hari Natal
2012 kepada Vibis News dan selamat tahun baru 2013. Semoga Vibis News makin berkembang, makin disukai dan makin dicintai oleh masyarakat. Terima kasih.